Halo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Super Cupu. Nah, setelah sekian lama gue disibukin sama Mi 10 Ultra, akhirnya baru kali ini nih gue bisa sempetin bikin review tentang Redmi 9C-nya buat kalian. Dan buat kalian yang sempet ketinggalan nih video unboxingnya, mendingan kalian nonton dulu deh. Karena di sana gue ada bahas tentang spesifikasi detailnya, terus ada sampel dari hasil video sama fotonya, ada skor Antutunya. Pokoknya banyak deh gue bahas di video unboxing Redmi 9C-nya. Jadi kalian tonton dulu. Dan ada apa di video kali ini? Kita punya bahas tentang baterai, terus ada juga gamingnya, dan ini HP sebenarnya bisa nggak sih dibuat ngojol? Karena beberapa dari kalian ada yang tanya nih. Habis itu gue bakal bandingin juga sama pesaingnya dia, yaitu Realme C12. Bagusan mana nih? Topik-topiknya seru kan? Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, untuk baterai yang berkapasitas 5000 mAh, gue ngerasain mirip-mirip ya kayak si kakaknya itu Redmi 9 nih. Untuk chargingnya dia dapat 2 jam 45 menit atau hampir 3 jam lah buat ngecharge. Terus buat mainan sosmed, setengah jam itu dia habis sekitar 6%. Dan kalau buat ngelakuin streaming YouTube, lebih keren lagi nih, dia 9% habis buat sejam loh. Dan kalau buat main game kayak PUBG, COD kayak gitu, sekitar belasan lah, hampir 20% dalam waktu sejam. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang baterainya ini nih, kalian bisa coba deh cek baterai tes gua di Redmi 9-nya ya. Karena hasilnya hampir mirip-mirip kok. Dan sejauh ini, menurut gua untuk pemakaian normal, kira-kira 2 harian itu juga cukup kok, dapet banget. Jadi dari sisi baterai, aman bos. Nah, untuk tes gaming ini, gue bakal coba COD sama Asphalt ya. Buat kalian yang penasaran sama PUBG, udah ada tuh di video unboxingnya, kalian cek aja. Dan untuk COD ini, settingan maksimumnya itu dia dapat low untuk grafiknya, dan dia dapat high untuk frame rate-nya ya. Ya, karena bisa dibilang HP ini menurut gue masih di entry level, jadi ya jangan harap bisa mulus gimana ya main game di sini. Kalian masih bisa sih main gamenya, tapi bakal ada beberapa frame drop yang gue rasain pas main COD ini. Ya, buat main santai oke lah, masih bisa. Terus untuk Asphalt, menurut gue masih oke banget ya main game ini ya. Walaupun grafiknya nggak mulus karena emang dibatasin settingannya, tapi waktu main nggak ada masalah sama sekali sih buat gue. Kadang suka keputus-putus waktu main, tapi nggak sampai yang ngeganggu gitu sih. Lumayan keren. Nah, jadi untuk tes ojol ini, gue sempat buka maps-nya dan simulasi ini selama setengah jam. Dan dalam waktu setengah jam itu, baterainya habis 4% ya. Plus lagi, gue sempat simulasin juga langsung lihat layarnya dari matahari terik langsung nih. Dan gue agak susah ya buat ngeliatnya, jadi kalian mesti tutupin dulu supaya bisa kelihatan layarnya. Terus dari sisi ketepatan GPS-nya lumayan oke kok. Sempat ada putus signalnya, tapi itu gara-gara pas gue lagi masuk di bawah tanah. Bentar, gue ngakak sendiri ya waktu denger ini. Maksudnya pas lagi di MRT ya guys. Aduh, cupu. Lanjut. Jadi sebenarnya masih wajar aja sih. Jadi kesimpulannya kalau untuk buat ojol ini menurut gue masih oke sih secara tepat GPS-nya, dan baterainya itu juga cuman habis kira-kira 8% dalam waktu sejam. Jadi oke banget nih buat ojol. Dengan kombinasi kamera depan 5 megapiksel, terus kamera utamanya 13 megapiksel, makronya 2 megapiksel, dan portraitnya 2 megapiksel, ini lumayan lengkap ya kombinasi kameranya. Cuman buat gue pribadi, menurut gue daripada dia taruh makro kamera di sana, mendingan kayaknya lebih ke ultra wide sih kalau buat gue lebih kepake nih. Mungkin gara-gara kalau masukin ultra wide lebih mahal kali ya ongkos produksinya dibanding kamera makro. Terus untuk hasil kameranya ya standar lah ya. Buat foto-fotonya kalau emang cahayanya cukup, menurut gue cukup oke sih buat bisa dipamerin, terus dijadiin profile picture. Cuman kalau dari videonya kayaknya agak kurang ya kalau mau dibikin sinematik kayak gitu-gitu deh. Istilahnya kualitas videonya itu ya cuman sekedar buat menangkap momen aja. Secara nggak ada stabilisasinya juga, jadi goyangnya lumayan berasa sih kalau untuk videonya. Nah, pertanyaannya, sekarang mendingan Redmi 9C atau Realme C12 nih? Kenapa gue bandingin dua HP ini? Karena dia sama-sama pakai G35 Helio, terus dia juga triple kamera dan desainnya itu mirip banget ya. Oke, karena gue nggak punya si Realme C12 ya, jadi gue bandinginnya berdasarkan data aja ya. Dan di sini gue udah bikin table buat kalian buat bandingin lebih enak nih liatnya.
Dan kalau lihat di sini tuh speknya hampir 11-12 ya. Paling beda itu di baterai. Buat Redmi itu 5000 mAh dan C12 itu 6000 mAh nih. Sama kapasitas RAM dan storage-nya itu buat Redmi 2GB sama 32 dan 3GB sama 64GB nih. Kalau untuk Realme C12 yang gue tahu itu cuma ada satu varian sih, yang 3GB dan 32GB storage-nya. Dan ukuran dan beratnya itu, si Realme C12 ini dia lebih tebal 1 mm dan beratnya itu dia lebih berat gram ya. Mungkin gara-gara emang baterainya yang lebih gede ya, jadi bisa lebih tebal dan lebih berat nih. Nah, dari sisi harga ya, gue nggak terlalu tahu sih bakal berapa duit nih pas keluar di Indo. Cuman sebagai gambaran buat kalian ya, waktu di Singapura itu dia di kisaran sekitar 1,6 juta sampai 1,8 juta rupiah ya untuk dua varian itu. Dan menurut gue masih bisa lebih murah lagi pas masuk di Indonesia. Jadi kalau dibandingin sama Realme C12-nya itu kurang lebih yang sekitar 1,8 jutaan, berarti si Redmi 9C ini lebih murah ya dari sisi harga. Dan kesimpulannya, untuk Redmi 9C ini menurut gue cukup menarik ya HP-nya. Dengan harga 1,5 jutaan, kalian udah dapet layar yang luas banget nih. 6,5 inch HD plus cuy. Terus kalian udah dapet 3 kamera belakang. Terus kalian dapet fingerprint. Terus ada lagi, apa? Baterainya 5000 mAh. Wah, kalian sih udah untung banget ya. Terus kalau ditanya mending mana sama Realme C12, kalau mau gue simpelin gampang. Kalau kalian cari yang murah, ya udah menurut gua ini Redmi 9C ini yang udah bagus ya kalau kalian pilih. Cuman kalau kalian cari yang baterainya lebih gede nih, lebih tahan lama, otomatis Realme C12 jawabannya. Ya balik lagi ke kebutuhan kalian nih yang mana. Dan dari sisi sisanya itu menurut gua sih 11-12 ya, mirip-mirip spesifikasinya. Yaudah, segitu aja videonya. Semoga video ini bisa menjawab keraguan kalian tentang Redmi 9C ini. Bakal beli atau enggak? Dan ingat ya, 9 September ini, nih HP bakal launching nih di Indo. Kalian coba intip aja IG-nya si Xiaomi.Indonesia. Ya, like dan share video ini. Dan jangan lupa di-subscribe ya channelnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru tentang gadget-gadget yang lagi hot nih. Habis ini video apa lagi ya? Mi 10 Ultra lagi kah? Udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Nah, mendingan 9C atau Realme 12C? C12.